Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Ulidatur Rosiko dari kelas 2C MPI. Ana akan mempresentasikan artikel ilmu kalam Ana yang berjudul Pelaku Dosa Besar Menurut Kaum Murji'ah. Sebelum kita mengetahui pelaku dosa besar menurut kaum Murji'ah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pelaku dosa besar. Dalam perkembangan sejarah Islam, terdapat berbagai jenis aliran dan persoalan. Ini menjadi wacana perbincangan aliran-aliran kalam yang ada dengan konotasi yang lebih umum, yaitu status pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar ialah orang yang melakukan pelanggaran atau pelaku kesalahan dalam suatu agama. Walaupun kita pikir suatu agama tersebut merupakan suatu agama yang bebas, namun tetap saja memiliki ketentuan dan peraturan yang harus diikuti oleh para penganutnya. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas lebih lanjut. Pertama, kita harus membahas terlebih dahulu pengertian pelaku dosa besar. Sebelum membahas pelaku dosa besar menurut kaum Murji'ah ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa pelaku dosa besar merupakan seorang atau sebuah kaum yang melakukan penyelewengan atau pelanggaran dalam kaidah agama atau kepercayaannya. Yang pastinya, sebebas apapun suatu agama, tapi tetap saja memiliki peraturan tertentu di dalamnya, seperti halnya aturan atau ketentuan bagi pelaku dosa atau kesalahan, dan tentunya harus diikuti dan dipatuhi oleh para pengikutnya, serta memiliki balasan dari dosa tersebut, yang dapat berupa siksaan atau azab dari Tuhannya. Dan yang akan kita bahas sekarang yaitu pelaku dosa besar menurut kaum Murji'ah. Di dalam kaum Murji'ah ini sama seperti halnya kaum Khawarij yang mempunyai pembagian pandangan yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada Murji'ah ekstrim dan Murji'ah moderat. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada Murji'ah ekstrim. Murji'ah ekstrim yaitu mereka yang berpandangan bahwa iman itu terletak di dalam kalbu, namun pada nyatanya bahwa mereka tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatan mereka. Bahkan sepertinya keimanan mereka seperti tidak terletak di dalam kalbu mereka. Meskipun demikian, pada kaum Murji'ah ini, walaupun mereka melakukan dosa besar, hal itu pun tidak sama sekali merusak keimanannya. Bahkan keimanan kaum ini masih dianggap sempurna di mata Tuhan. Bahkan mereka menganggap bahwa ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji hanya sebagai gambaran seorang hamba kepada Tuhannya dan bukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jika mereka telah beriman saja dalam hatinya, seseorang itu masih tetap dipandang sebagai seorang mukmin, meskipun tingkah laku mereka seperti kaum Yahudi dan Nasrani, serta mereka pun beranggapan bahwa mereka tidak akan masuk ke neraka dan mendapat siksaannya. Dalam kaum Murji'ah ekstrim ini, orang yang akan mendapatkan siksaan di neraka hanyalah orang kafir yang mendustakan atas ajaran yang telah dibawa oleh para rasulnya dan orang yang telah berpaling keimanannya. Hal ini telah dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Lail ayat 14-16 yang artinya, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Jadi kesimpulan dari pandangan kaum Murji'ah ekstrim ini yaitu jika seseorang pada kaum Murji'ah ini melakukan suatu dosa atau kesalahan, baik besar ataupun kecil, maka menurut kaum ini hal itu tidak akan berpengaruh di dunia dan di akhirat mereka, serta tidak menggeser atau merusak keimanan mereka. Yang terpenting masih ada iman di dalam kalbu mereka, dan itu akan membuat mereka aman atau selamat dari siksaan. Dan sama juga seperti orang yang berbuat kebaikan, mau sedikit ataupun banyak, hal itu tidak akan berpengaruh atau mengubah keimanan mereka. Selanjutnya kategori yang kedua ada Murji'ah moderat.
Murji'ah moderat itu adalah mereka yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak akan dianggap menjadi kafir, dan mereka beranggapan bahwa meskipun nantinya akan disiksa di neraka pun, tetapi itu tidak bersifat kekal, dan siksaan di neraka pun tergantung pada ukuran dosa yang telah mereka perbuat. Selanjutnya ada kesimpulan. Setelah kita memerhatikan tadi, telah yang Ana jelaskan, kita dapat memahami bahwa pelaku dosa besar menurut aliran ini ada dua kategori, yaitu aliran murji'ah ekstrim dan aliran murji'ah moderat. Pada murji'ah ekstrim yang dimaksud pelaku dosa besar ini yaitu jika seseorang pada kaum murji'ah melakukan suatu dosa atau kesalahan, baik besar ataupun kecil, maka menurut kaum ini hal itu tidak akan berpengaruh di dunia dan di akhirat mereka, serta tidak menggeser atau merusak keimanan mereka. Yang terpenting masih ada iman di dalam kalbu mereka, dan itu tidak akan membuat mereka aman atau selamat dari siksaan. Sedangkan menurut aliran murji'ah moderat, yang dimaksud dari pelaku dosa besar yaitu mereka yang beranggapan bahwa seseorang meskipun telah melakukan dosa besar ataupun kecil, kesalahan yang besar atau kesalahan yang kecil, mereka masih dipandang sebagai kaum mukmin, kaum muslim yang nantinya dari dosa mereka yang telah mereka perbuat tersebut akan mendapat siksa di neraka. Namun siksaan itu tidak kekal dan masih bisa dapat dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.